Hai, halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sukses selalu ya guys ya. Kali ini Minrap akan melanjutkan spoiler Battle Truck The Heaven episode 140. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya jika kalian semua subscribe dulu lah ya guys ya. So nggak usah berlama-lama lagi, kuilah meluncur. Setelah kemunculan si Heiching dalam sekejap, kekuatan naga yang luar biasa menggelegar beserta tawa sangarnya. Daochi di dalam tubuh orang-orang tiba-tiba terasa terhambat. Para ahli dari suku Phoenix Surga merasakan tekanan mengerikan yang mengalir di dalam nadi mereka. Huang Xuan and the Gang menatap orang itu. Ketakutan mulai merasuki hati mereka. Sebagai anggota dari suku Phoenix Surga, mereka memahami betul bahwa meskipun mereka memiliki status tinggi di dunia Magical Beast, akan tetapi naga Void kuno selalu berada di puncak kekuatan mutlak sejak zaman kuno. Bahkan leluhur mereka pun kesulitan menghadapi kekuatan makhluk ini pada masanya. Menghadapi Zeyan yang masih muda, mereka masih bisa mempertahankan kepercayaan diri. Namun di hadapan seekor naga Void kuno sejati, keberanian mereka langsung ciut. Mereka saling bertukar pandang sebelum akhirnya mengerahkan Daochi mereka berusaha untuk melarikan diri. Tubuh dari mereka melesat mundur dengan upaya untuk menghindarkan bahaya. Namun sebelum bisa lolos, sosok kuat itu tertawa dingin. Dengan satu langkah ke depan, tangannya yang besar menghantam ke bawah, mengkoyak ruang dalam sekejap. Ledakan keras menggema di udara. Ketakutan yang tidak bisa disembunyikan nampak jelas di wajah Huang Xuan and the Gang. Marjan segar muncrat dari mulut mereka saat tubuh mereka terpental jauh ke tanah dengan keras, menciptakan lubang yang besar. Para ahli klan Phoenix Surga yang menyaksikan kejadian itu terpaku dan keringat dingin mengalir di wajah mereka. Mereka sadar bahwa Daojun bintang 5 bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun. Lah bagaimana dengan mereka? Di kejauhan, Bing He Sunze yang tengah bertarung dengan Tang Zhen juga terkejut oleh pemandangan ini. Ia segera menghentikan pertempuran, menatap sosok kuat itu dengan penuh ketakutan. Suku naga Void kuno adalah makhluk paling misterius di benua Daochi. Kehadiran mereka jarang terlihat, namun setiap kali muncul selalu membawa guncangan yang besar, gumam tetua Bing He. Bing He Sunze pun menatap dari kejauhan, hatinya semakin dipenuhi kekhawatiran. Fakta bahwa Xiaoyan memiliki keterkaitan dengan suku naga Void kuno, ditambah kemampuan yang dimiliki mereka membuat situasi ini semakin berbahaya. Di langit, sosok kuat itu berdiri dengan tangan yang menyilang di dada, menciptakan aura eliminasi yang mutlak. Serta tak seorang pun berani bicara. Beberapa ahli dari suku Phoenix berusaha menenangkan diri, namun mereka tidak memiliki keberanian untuk menentang akan kehadiran naga tersebut. Dalam situasi yang mencekam ini, Huang Xuan and the Gang bangkit dari lubang di tanah. Kondisi mereka tampak mengenaskan. Darah masih mengalir di sudut bibir mereka. Harapan mereka untuk mendapatkan buah asal naga Phoenix telah sirna sepenuhnya. Bahkan jika suku mereka mengirimkan lebih banyak ahli, Heiching tidak akan membiarkan mereka mendapatkannya. Di langit, sosok Heiching yang mengenakan pakaian kulit sederhana nampak gagah dan tak bisa digoyahkan. Setelah memastikan keunggulan mereka, Heiching pun menoleh ke arah Zeyan yang tampak puas dengan tindakannya. Namun ancaman belum sepenuhnya hilang. Zaixing yang berdiri dari kejauhan, matanya penuh dengan pancaran menolak untuk menyerah. Saat Heiching akan melancarkan serangan berikutnya, kekuatan spesial misterius bergetar di udara. Zaixing mencoba melindungi dirinya dengan Daochi, namun serangan itu terlalu kuat. Dalam sekejap, tubuhnya terhantam keras dan terdorong mundur puluhan meter sebelum akhirnya memuntahkan darah dari mulutnya. Dia tidak punya pilihan lain karena kekuatan Heiching ini terlalu jauh di atasnya. Dia pun tidak bisa berbuat banyak. Di tengah-tengah kekacauan ini, Xiaoyan dan rekannya menyaksikan betapa kekuatan sejati adalah segalanya di dunia ini. Mereka semakin menyadari bahwa dalam dunia ini hanya kekuatanlah yang menentukan hidup dan mati. Kayak di negara Konoha ya guys ya, lo punya duit, lo punya kuasa. Setelah memastikan dominasinya, Heiching menggerakkan tangannya, sebuah celah
spesial terbentuk di udara dan para kelompok Xiaoyan melangkah masuk meninggalkan klan Phoenix yang hanya bisa menatap dengan kemarahan yang tertahan sebelum akhirnya mereka benar-benar menghilang. Suara Hatching pun menggema di udara. Jangan bertindak gegabah jika suku kalian masih ingin hidup dan janganlah pernah kalian menantang naga Void kuno lagi. Kata-kata itu menggema di telinga ahli suku Phoenix. Mereka hanya bisa saling berpandangan dengan rasa frustasi yang mendalam. Huang Xuan mengepalkan tinjunya, amarah membakar dadanya. Buah asal naga Phoenix yang hampir ia genggam kini telah menghilang. Ia tahu mereka tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya kembali. Bahkan jika mereka semua bertarung sekaligus, mereka tetap tidak akan bisa melawan Hatching. Sementara itu Peng Qin menyadari bahwa misi mereka telah gagal total. Dengan banyaknya ahli yang dikirimkan oleh suku mereka, kembali dengan tangan kosong bukanlah suatu pilihan. Huang Xuan akhirnya memutuskan untuk membawa pulang kerangka Phoenix surga yang ada di penghalang spiritual binatang kemarin sebagai bentuk kompensasi. Meskipun nilainya berkurang karena usia yang terlalu lama, setidaknya itu bisa digunakan untuk menenangkan beberapa pihak dalam sukunya. Dari kejauhan, hantu tua Zaixing menatap kekosongan arah tempat Xiaoyan menghilang dan kemarahan yang membakar hatinya membuat dia semakin kesal. Kita akan bertemu lagi Xiaoyan, dan pada saat itu Pavilion Bintang Jatuh akan musnah. Beberapa saat kemudian di sebuah puncak gunung yang berjarak cukup jauh dari pegunungan tulang, ruang tiba-tiba berfluktuasi, retakan spesial muncul dan kelompok Xiaoyan keluar dari dalamnya. Akhirnya mereka telah berhasil lolos dari bahaya. Hatching berdiri di depan mereka, tatapannya tajam namun respect ke arah Xiaoyan. Para tetua suku kami berterima kasih kepadamu Xiaoyan karena telah merawat Ziyan selama ini, ucapnya dengan latang. Xiaoyan menatap Ziyan mesti masih sedikit terkejut karena dia baru menyadari bahwa Ziyan ini memiliki latar belakang yang sangat luar biasa serta menegaskan bahwa dia sudah menganggap Ziyan seperti adiknya sendiri. Jadi wajar jika Xiaoyan melindunginya. Namun kali ini Ziyan harus kembali ke sukunya dikarenakan warisan naga Void kuno di dalam tubuhnya masih belum sepenuhnya bangkit. Ziyan tanpa ragu, namun Hatching meyakinkan bahwa dengan meningkatkan kekuatannya ia bisa membantu lebih banyak orang di masa depan, dan akhirnya dengan perasaan enggan Ziyan pun menerima kenyataan itu. Selain Ziyan, Xiongzhan juga seorang beruang naga kuno ikut bersama Hatching karena suku mereka sebelumnya merupakan bagian dari suku naga Void kuno, dan kembalinya Xiongzhan akan membawa manfaat besar bagi dirinya sendiri. Dengan demikian perpisahan pun terjadi. Xiaoyan hanya bisa melihat kepergian Ziyan dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja memulai babak baru tanpa seorang dedek Ziyan. Dengan perpisahan mereka yang telah terjadi, Xiaoyan dan rombongannya kembali berfokus pada tujuan utama mereka. Ekspedisi di wilayah Magical Beast kali ini telah memberi banyak sekali keuntungan yang tak ternilai, seperti buah bayi jiwa, equipment langka yang bisa memulihkan jiwa sang guru. Juga ada binatang pil yang jika dipelihara dengan baik suatu hari nanti dapat memberikan efek penyembuhan yang luar biasa, serta 3 tulang rusuk dari kerangka dozeng yang menyimpan Daoqi misterius. Xiaoyan berencana untuk mempelajari skill itu dengan saksama bila mereka tiba kembali di Pavilion Bintang Jatuh. Namun mereka juga menyinggung suku Phoenix surga dan suku Piton 9 tanah yang tidak akan melupakan atas kejadian sebelumnya. Mereka tak ingin berlama-lama lagi di wilayah binatang. Tanpa henti mereka bergerak sepanjang malam, dan dalam waktu sehari mereka pun berhasil keluar dari daerah berbahaya tersebut. Di area Pavilion Bintang Jatuh, Yao Lao yang sedang memikirkan sesuatu merasakan tekanan spiritual yang besar di tubuhnya. Dia juga telah menghubungi banyak teman lama yang berjanji untuk membantu Pavilion Bintang Jatuh. Peng Xian yang berdiri dengan ekspresi penuh kekhawatiran memikirkan misi Xiaoyan ke wilayah Magical Beast yang penuh dengan risiko dan berbahaya. Namun Yao Lao tetap tenang karena dia percaya penuh pada muridnya tersebut. Tak lama kemudian ruang di sekitar
pintu masuk kerajaan binatang pun bergetar. Beberapa sosok yang familiar muncul dari dalamnya, yang tidak lain mereka adalah kelompok Xiaoyan. Melihat muridnya kembali dengan selamat serta membawa harapan bagi pemulihan jiwanya, Yao Lao pun tersenyum puas dan bahagia. Sementara itu Peng Xian hanya bisa menghela napas merasa iri pada Yao Lao yang telah menemukan murid yang luar biasa ini. Xiaoyan memeriksa keadaan Yao Lao dengan seksama untuk memastikan tidak ada cedera yang membahayakan. Xiaoyan bersikap santai dan menceritakan pengalamannya baru-baru ini sebagai sesuatu yang penuh kejutan dan cukup menegangkan. Namun ada satu hal yang membuat Yao Lao terkejut. Kehadiran aula jiwa dalam peristiwa ini membuatnya merasa menjadi lebih jengkel. Matanya memancarkan kilatan dingin dan memikirkan organisasi tersebut. Dengan senyum tenang, Xiaoyan mengeluarkan sesuatu bercahaya lalu perlahan melayang ke arah Yao Lao. Cahaya kemasan lembut terpancar dari benda tersebut. Tidak lain tidak bukan, itu adalah sebuah buah emas berbentuk bayi yang bercahaya. Yao Lao yang biasanya tenang tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Itu adalah buah bayi jiwa. Namun lebih dari itu, ini adalah varian terbaik, yaitu buah jantung jiwa emas. Xiaoyan memahami betul nilai buah ini. Buah Yuan jiwa memiliki dua tingkat, yaitu kelas perak dan kelas emas. Keduanya memiliki hasil penyembuhan jiwa yang luar biasa, tetapi buah jantung jiwa emas memiliki efek yang jauh lebih kuat. Buah yang ditemukan Xiaoyan di hutan kuno ini memiliki potensi besar yang untuk memulihkan seluruh esensi aura spiritual Yao Lao. Peng Xian yang melihatnya mengangguk dengan penuh keyakinan. Dengan buah ini Yao Lao akan pulih sepenuhnya. Mendengar itu, Xiaoyan pun menyarankan gurunya untuk segera berkultivasi guna memulihkan kekuatannya. Yao Lao pun menyetujui usulan tersebut, tetapi sebelum itu dia menatap Xiaoyan dengan ekspresi yang agak berbeda saat mempertimbangkan sesuatu yang lain. Setelah keheningan singkat, akhirnya Yao Lao menyinggung tentang ayah Xiaoyan, yaitu Xiaozan, sebuah topik yang tak pernah dibahas. Mendengar nama ayahnya disebut, Xiaoyan pun terdiam. Perasaan bersalah yang mendalam terlukis di matanya. Ia mengingat kembali sosok ayahnya adalah seorang yang selalu menyayanginya, bahkan saat dia mengalami fase terberat dalam hidupnya. Ikatan mereka yang kuat dan takkan pernah tergantikan sudah begitu lama sejak Xiaozan ditangkap oleh aula jiwa, bahkan lebih lama dibandingkan Yao Lao sendiri. Saat itu, kau masihlah seorang pemuda penuh amarah dan kebencian yang sedang menyerang sekte Mystic Cloud untuk mencari keadilan. Xiaozan selalu percaya padamu. Ia yakin bahwa suatu hari nanti kau akan membangkitkan kejayaan klan Xiao yang telah lama redup. Kini kau telah tumbuh menjadi seorang ahli terkemuka di dataran tengah yang mencapai tingkat dozun dan membuatmu banyak dihormati oleh banyak pihak, ucap Yao Lao. Namun meskipun ia telah memenuhi harapan ayahnya, ada satu kenyataan yang membuatnya tidak puas. Pasalnya sang ayah tidak ada di sisinya untuk menyaksikan semua ini. Luka itu masih ada di hatinya. Dengan suara serak, Xiaoyan mengepalkan tinjunya sambil berkata, "Aku akan menyelamatkan ayah apapun yang terjadi. Itu adalah janjiku seumur hidup ini. Bagiku tidak ada rumah yang bisa membuatku kembali selama ayahku masih berada di tangan aula jiwa."